Shalom buat teman-teman semuanya. Luar biasa saat ini saya bisa ada di sini, saya bergabung di program ini. Semua karena kesempatan dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya bersaksi buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Indayani, saya biasa dipanggil Indah. Waktu sebelum saya mengenal Yesus, saya seorang Muslim. Sampai saya bilang sama mama, sama papa, saya bilang waktu itu, kok mama sama papa berbeda gitu. Terus saya harus ikut mana? Saya bilang gitu, itu waktu saya masih kecil. Kemudian semakin saya bertumbuh, saya akhirnya mengikuti agama dari mama saya, seorang Muslim. Saya mengikuti ajaran Muslim, saya sholat, saya ngaji, bahkan waktu di TK pun saya ikut pengajian, ikut les ngaji, saya ikut. Dan saya jalanin semuanya sesuai dengan aturan agama Muslim waktu itu. Kemudian setelah saya TK, saya Muslim, SD pun saya Muslim, tetapi setelah saya masuk SD, saya dimasukkan sama papa saya di sekolah Katolik. Waktu SD saya masuk sekolah Katolik, dan barulah saya mengenal wajah Tuhan Yesus. Saya mengenal wajah Tuhan Yesus dari foto-foto di kelas, dari kantor guru, saya melihat gambar Yesus, Tuhan Yesus. Saya juga melihat salib, saya melihat gambar Bunda Maria karena saya di sekolah Katolik. Singkat, waktu SD, saya masih biasa saja, saya tetap menjalankan rutinitas saya sebagai muslimah. Lalu setelah saya SMP itu biasanya keingintahuannya besar gitu. Ingin tahu Yesus itu siapa? Yesus itu apa? Yesus itu kok tangannya berlubang gitu? Yesus itu kok matinya disalib gitu? Saya ingin tahu, dan kebetulan waktu SMP itu guru saya mulai memperkenalkan tentang pengajaran agama, tentang silsilah Tuhan Yesus. Di situ baru saya mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya mengerti, saya mulai suka dengar lagu rohani. Saya mendengar lagu-lagu rohani, mengikuti, saya catat lirik-liriknya karena saya menyukai lagu-lagu itu. Lalu singkatnya, saya coba tanya sama papa saya yang Kristen, saya tanya, Pak, gereja yang bagus di mana? Saya tanya begitu sama papa saya. Papa saya waktu itu gerejanya di GPIB, dan saya diajak ke GPIB waktu itu sama papa saya. Pertama kali saya masuk gereja itu GPIB di daerah Jakarta Pusat. Lalu setelah saya masuk gereja itu, keesokan harinya saya terus bertanya, saya terus menyukai lagu-lagu rohani, saya terus menyanyikan lagu-lagu rohani, saya sangat menyukai. Gak lama kemudian, saya berkata dalam hati saya, Tuhan Yesus itu bisa keluar nggak ya? Tuhan Yesus itu bisa datang nggak ya? Saya bilang begitu. Dalam posisi saya, keadaan saya masih anak-anak waktu itu, berumur sekitar 10-11 tahun. Saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya bilang saya mau ketemu Tuhan Yesus. Lalu singkatnya, saya berdoa waktu itu, saya berdoa di kamar, saya diam, saya termenung. Tiba-tiba setelah saya termenung, saya sambil menyanyikan lagu rohani, saya termenung. Tiba-tiba ada cahaya terang datang menemui saya di depan mata saya persis. Dan setelah cahaya itu menyinari seisi kamar saya, seisi ruangan saya, cahaya itu terang sekali. Tampaklah sosok
yang menurut saya itu luar biasa, terangnya luar biasa, wajahnya berseri-seri, wajahnya sukacita, saya melihat di situ. Dan teringatlah saya kepada gambar-gambar yang saya lihat di sekolah saya. Dan saya bilang, apa iya itu Tuhan Yesus? Apa iya itu Tuhan Yesus? Saya bilang begitu. Lalu tidak lama Tuhan Yesus datang di depan saya. Bahkan dia datang bersama 2 orang malaikat. Dia datang menemui saya di depan mata saya, persis di depan mata saya. Lalu tanpa dia berkata-kata, dia hanya mengulurkan 1 buah buku yang tebalnya tebal dan besar, ukurannya besar seperti kamus bahasa Indonesia yang hardcovernya tebal itu. Saya diberikan buku itu. Awalnya saya tidak tahu itu buku apa, karena saya belum pernah lihat itu buku apa. Lalu Tuhan Yesus memberikan saya buku itu, dan saya menerima buku itu. Ketika saya menerima buku itu bertuliskan Alkitab. Di situ baru saya menerima Alkitab itu. Lalu setelah saya menerima, Tuhan Yesus tersenyum kepada saya. Tuhan Yesus tersenyum, hanya tersenyum, tanpa berkata apapun, hanya tersenyum dia. Cuman senyuman itu sampai saat ini masih saya rasakan sukacita sekali gitu, damai sekali saya melihat senyuman itu. Sampai kemudian Tuhan Yesus tersenyum dan dia membalikan badannya kembali dan dia meninggalkan saya lagi. Dan di situ kembali saya berada dalam posisi saya dan masih memegang Alkitab, memegang Injil itu, dan cahaya di ruangan saya itu sudah seperti semula. Pada saat itu saya bangun, saya bingung, saya mencari gambar Tuhan Yesus di buku, dan saya baru percaya kalau itu benar-benar Tuhan Yesus datang buat saya. Dan saya percaya bukan kebetulan gitu Tuhan Yesus ada, kok Tuhan Yesus ada gitu. Padahal selama ini saya bilang saya mau ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan. Waktu saat itu dia datang di dalam saya dan dia memberikan saya Injil itu. Pas saya bangun, saya mencari Injil itu, ternyata tidak ada. Saya tidak dapat Injil itu, tapi saya masih ingat itu tulisannya bernama Alkitab. Lalu besoknya saya meminta papa saya membelikan saya Alkitab yang besar, dan saya membacanya. Next, setelah saya membaca, saya semakin rindu terus membaca firman, menyanyi lagu rohani. Sampai lalu saya bilang sama papa, "Pak, di dekat rumah sini ada tidak Pak gereja? Karena saya mau ke gereja sendiri, saya mau sekolah minggu." Saya bilang begitu sama papa saya mau sekolah minggu Pak. Bapak saya bilang, oh ada gereja. Kebetulan tidak jauh dari rumah papa dulu. Akhirnya saya rajin, saya pergi sendiri sekolah minggu, dan saya di situ, walaupun saya masih kecil waktu itu, tapi saya ingat banget bagaimana saya begitu semangatnya. Saya bangun, saya langsung mengambil kitab saya langsung pergi ke gereja. Dan di situ saya juga melayani Tuhan dengan bawa kolektan. Saya sudah diajarkan untuk membawa kolektan, untuk melayani dari kolektan itu. Dan singkatnya lagi, setelah saya rajin sekolah minggu gitu, papa saya memberikan saya, dia bilang, "Indah, sudah waktunya kamu dibaptis. Kalau kamu memang benar-benar ingin ikut menjadi Kristen, dibaptis." "Apa itu dibaptis?" Aku bilang begitu sama papa. "Orang Kristen kalau belum dibaptis belum afdol," kata papa. Lalu ya sudah, akhirnya saya dibaptis waktu saya kelas 3 SMP, dan waktu itu karena gereja papa saya GBIB, jadi saya masih dibaptis percik waktu itu.
Lalu setelah saya baptis Persik, saya semakin lagi mengikut Tuhan Yesus, saya semakin rindu, sampai kemudian saya beranjak SMA, dan waktu SMA saya terus melayani Tuhan, puji Tuhan, saya terus melayani Tuhan, saya terus cari tempat ibadah, saya terus rindu untuk melayani Tuhan, pokoknya saya pingin gitu, lebih terus lagi mengejar Tuhan gitu. Sampai akhirnya saya waktu SMA saya kembali Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Saya bergabung di Gereja Bethel Indonesia. Dan di situ puji Tuhan, kakak-kakak rohani saya memperkenalkan lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Kakak-kakak rohani saya lebih memberikan saya lagi kekuatan, motivasi, kenapa kita harus mengikuti Yesus. Apa yang akan kita dapat saat kita mengikuti Yesus? Apa yang kita rasa saat kita menemukan Kristus dalam hidup kita? Waktu SMA itu semakin saya semakin memperdalam, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali dibaptis, yaitu baptis Islam. Puji Tuhan, saya sudah dibaptis Persik, saya dibaptis Islam. Dan semenjak dibaptis Islam, Tuhan Yesus terus berkarya buat saya. Tuhan Yesus terus ada buat saya. Tuhan Yesus terus ada mendampingi saya. Sampai saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Di situ saya merasa, oh ternyata dulu saya waktu kecil, saya belum kenal Yesus. Hidup saya hanya sekedar begitu-begitu saja gitu. Begitu juga dengan kedua orang tua saya, terutama mama saya yang masih muslim. Saya juga melihat kehidupannya masih begitu-begitu aja waktu itu kan. Masih belum percaya Tuhan gitu. Puji Tuhan, terus saya melayani Tuhan, terus rindu sama Tuhan. Akhirnya saya menikah juga di GBI, dan saya diberkati di GBI, dan saya luar biasa bersyukur karena Tuhan Yesus terus ada buat saya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Apapun yang saya hadapi, Tuhan Yesus selalu ada buat saya. Sampai kemudian setelah saya menikah di gereja tahun 2012, saya menikah di GBI. Saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Setelah saya menikah, saya pernah mengalami down. Saya mengalami kemunduran. Saya mengalami kemunduran karena waktu itu saya berada dalam zona yang nyaman. Memang benar kata firman, zona yang nyaman itu menjatuhkan kita. Setelah saya menikah, saya ternyata bukan semakin dekat dengan Tuhan, malah saya mencoba untuk jauh dari Tuhan. Saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah saat teduh, saya tidak pernah, apalagi melayani Tuhan, saya sudah tidak pernah setelah saya menikah. Dan saya merasa waktu itu hidup saya lagi nyaman-nyaman aja, saya merasa hidup saya tidak butuh Tuhan. Jadi ya saya jalanin hidup saya yang saat itu sedang nyaman, sedang enak gitu, tidak ada masalah, tidak ada problema, tidak ada kekurangan apapun gitu. Sampai akhirnya kembali lagi saya diingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan saya lagi. Akhirnya saya terpuruk dan Tuhan Yesus tegur saya. Saya terpuruk dan saya merasa memang saya tidak bisa jauh dari Tuhan. Memang saat saya mencoba, saya mampu dengan kekuatan saya,
Saya tidak mampu. Kalau tanpa Tuhan Yesus saya tidak mampu. Tanpa Tuhan Yesus apapun yang aku punya sepertinya sia-sia, hampa, cuma sekedar lalu saja gitu. Kesenangan yang lalu, kesenangan cuma sesaat gitu. Cuman kesana selanjutnya aku mengalami kesepian, aku mengalami tidak sukacita, aku mengalami apa aja merasa kurang, apa aja aku tidak bersyukur dengan apa yang aku miliki. Next, kemudian setelah Tuhan tegur saya lewat setiap masalah yang datang dalam hidup saya, Tuhan tegur saya sampai saya kembali kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya, bahkan saat saya tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Saat saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, bahkan saya berpikir apa saya pindah lagi ke Muslim gitu, karena keluarga saya kebetulan banyak yang Muslim. Saya sempat berpikir waktu itu pingin masuk Muslim lagi gitu. Saya pingin sholat lagi, saya pingin ini lagi, itulah. Sampai saya berpikir seperti itu, karena waktu itu saya tidak ada sukacita sama sekali waktu saya berada dalam pergumulan saya. Tapi Tuhan terus mengingatkan saya kalau tanpa Dia saya tidak berarti, tanpa Dia saya tidak kuat. Jadi itulah kehidupan saya dari saya TK, SD, SMP, SMA. Saya benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya menikah di dalam Tuhan, dan sampai saat ini saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan buat saya. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, Tuhan sediakan buat saya. Walaupun itu harus saya hadapi dengan berbagai tekanan, dengan berbagai situasi yang tidak mengenakan, tetapi Tuhan kasih saya kekuatan selalu. Dan saya juga mau sampaikan kepada teman-teman kalau bukan suatu kebetulan saya ada bersaksi di sini. Tuhan Yesus ingatkan saya lagi kalau Tuhan Yesus pernah datang buat saya, dan saya kembali diingatkan dulu, kemarin, dan sampai saat ini Tuhan Yesus selalu bersama dengan saya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus selalu setia. Apapun badai yang saat ini saya hadapi, bahkan saya saat ini sedang bergumul dengan permasalahan saya yang bisa dibilang saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi. Begitu banyak tekanan dari orang tua, dari teman-teman, dari suami sekalipun, begitu banyak tekanan tentang rumah tangga saya. Tetapi saya percaya kalau dulu Tuhan Yesus pernah datang dalam hidup saya, menyelamatkan saya, memberikan saya sukacita, damai sejahtera. Dan saya percaya melalui program ini saya kembali diingatkan, saya kembali diberkati bahwa Tuhan Yesus ada selalu buat saya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Kalau dulu pun saya belum mengenal Dia, dan sampai saya pernah mau meninggalkan Dia, Dia tetap setia, ada buat saya, menemani saya. Begitu banyak mujizat waktu saya melahirkan, Tuhan Yesus sediakan apa yang saya butuhkan dengan biaya kelahiran yang luar biasa, yang saya sempat berpikir mustahil saya mendapatkan uang sebanyak itu untuk biaya operasi saya, operasi anak saya. Rasanya mustahil saya mendapatkan biaya
sebesar itu, tapi Tuhan sediakan semuanya itu. Tuhan tidak biarkan saya mengemis kemana-mana, meminta pinjaman, gitu. Tapi Tuhan Yesus sediakan semuanya tepat pada waktunya. Setelah begitu juga dengan mukjizat lain yang datang dalam hidup saya, yang saat ini terutama saya sedang bergumul untuk rumah tangga saya percaya juga mukjizat dari Tuhan pasti terjadi dalam rumah tangga saya. Saya percaya Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan saya, walaupun saat ini suami saya sedang tidak ada bersama dengan saya, sedang mengalami masalah dengan rumah tangga kami, tapi aku percaya apa yang sudah terikat di bumi pasti terikat di surga, dan aku percaya Tuhan Yesus akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Demikian mungkin sekian kesaksian saya. Saya mau ingatkan sama teman-teman, kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Apapun keadaan kita, apapun tekanan kita hadapi, apapun salib yang kita pikul saat ini, apapun masalah yang kita bawa saat ini, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus tidak pergi, Tuhan Yesus tidak membiarkan buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kesaksian saya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, yang saat ini sedang dalam keadaan down, dalam titik terendah. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia sanggup memulihkan kita apapun keadaan kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.